back to Noho, dan hari ini aku bakal ngobrol santai dengan teman saya. Nah, kalian bisa tebak dia itu orang Indo atau orang lokal yang bisa bahasa Indonesia. Yuk. Oke, jadi sebelum masuk kita tetap harus taat protokol ya. Di scan. Dan 48 jam. Nah, kan saya mau cincin. Oke, yuk kita ketemu dia. Oh, merah sekali. Oke, dia duduk di mana ya? Katanya dia di ujung. Halo. Sayang. Halo, gimana kabarnya? Kabar baik. Guys, bisa Anda tebak dia orang Indo atau orang lokal? Sebenarnya nama Mandarin kamu apa sih? Wening kan itu bahasa Jawa ya? Iya, nama Tiongkok saya itu Jiang Xue. Jiang Xue. Oh. Terus Jiang Xue sama Wening ada hubungan atau apa? Enggak ada. Jiang Xue, Xue itu artinya salju. Tapi Wening itu artinya tenang. Oh, wah, aku aja nggak tahu itu bahasa apa ya. Bahasa Jawa aku nggak tahu. Malah dia lebih tahu, guys. Aduh. Terus asal kamu mana? Saya berasal dari provinsi Jiangsu. Sekarang saya tinggal di Shanghai. Kok bahasa Indonesia kamu keren banget sih? Makasih ya. Kamu ini beneran bukan orang Indo? Bukan orang Indo? Bukan. Bukan. Jadi gimana ceritanya gitu bisa bahasa Indonesia? Itu karena jurusanku itu bahasa Indonesia. Aku udah belajar 4 tahun bahasa Indonesia. Wow, 4 tahun bahasa Indonesia. 4 tahun doang udah bisa begini, guys. Aduh, 4 tahunnya di Indo atau di China? 3 tahun di China, 1 tahun di Indo. Oh, universitas mana? Gajah Mada. Oh, yang di Indonesia Gajah Mada. Iya. Yang di China? Tianjin Foreign Studies University. Oh, berarti di Tianjin itu ada jurusan bahasa Indonesia? Iya, ada. Oh, banyak nggak yang belajar bahasa Indonesia? Iya, tapi di Tianjin hanya sedikit orang belajar bahasa. Tapi di Guangxi, di Fujian itu banyak orang belajar itu. Oh, di Guangxi lebih banyak. Kalau di Tianjin yang jadi guru kamu itu orang Indo atau orang lokal China juga? Ada logo, ada juga orang Indo. Oh, oke. Terus memang program di Tianjin itu memang pertukarannya kayak 3 tahun di Tianjin, 1 tahun di UGM ya? Iya. Oh, memang kayak gitu ya. Terus pengalaman kamu di Jogja gimana? Pengalaman. Itu bagus loh. Yang di Jogja, orang Jogja itu bicaranya pelan-pelan, aku bisa ngerti cepat. Dan saya juga berkunjung banyak tempat wisata Jogja seperti Borobudur. Oh iya. Orang baik, tempatnya cantik, indah. Iya memang karena di situ kayak keraton kan, jadi mungkin di situ lebih adem gitu ya kan, ngomongnya juga pelan, sana pelan. Beda kan sama orang Jakarta. Iya. Jakarta gimana? Pernah ke Jakarta juga? Cepat, Jadi di Indonesia selama setahun pengalaman kamu apa aja nih selama di UGM? Belajar, artinya belajar apa? Iya, pengalaman mau belajar sama berteman sama teman-teman lokal di sana, atau pengalaman apa aja yang ada yang unik atau apa yang bisa dicerita nggak? Di Gajah Mada ada banyak klub, tahunya. Oh, klub. 社团. Oh, sedang klub. Tahu. Klub itu yang bisa ada taekwondo club, ada taekwondo. Aku ikut taekwondo. Kamu ikut taekwondo? Iya. Habis itu dan berkuda, cima. Oh, berkuda, iya benar. Iya, berkuda itu ada. Oh, ada berkuda lagi. Iya, Gajah Mada juga sih. Jadi dari sekolahnya? Di sekolah. Kayak ekstrakurikuler gitu, eksko. Oh, itu universitas yang kasih ya. Nah, lebih banyak pas waktu udah di UGM itu lebih banyak teman China atau teman Indonesia sendiri?
waktu itu? Kalau kuliah saya itu dengan orang Tiongkok, orang Australia, orang Korea, orang Jepang. Satu mix. Oh, oke. Ya, tapi join club dan bermain dengan orang lokal itu dengan orang Indo. Oh, oke. Aku juga berteman banyak orang Indo. Oh iya, kalau enggak bahasa Indonesia mah enggak gitu lancar ya kan? Iya. Terus aku penasaran gimana bisa tertarik dengan belajar bahasa Indonesia? Soalnya kan Indonesia itu apa ya, jarang ya di China. Lebih banyak kan misalnya bahasa Inggris, sastra Inggris atau sastra mungkin Korea, Jepang kayak gitu kan lebih banyak ya. Gimana kepikiran nih bisa milih bahasa Indonesia gitu waktu S1? Itu pertama kali aku tahu Indonesia itu Pulau Bali. Aku tahu, iya, banyak orang berkunjung ke Pulau Bali. Itu pemandangannya indah banget. Jadi dan bahasa Indonesia itu mudah. Itu bagi saya itu lebih mudah daripada Inggris. Oh, oke. Lebih mudah. Padahal kan kalau bahasa Inggris itu dari kecil kalian juga ada belajar kan di sekolah. Bahasa Indonesia nggak belajar kan? Iya. Mantap. Berarti memang udah Ming Chung Cuting untuk belajar Nasib. bahasa Indonesia ya. Itu cuti. Oke. Nah, selain di Jogja, selain ke Jakarta, kamu sempat berkunjung ke Bali nggak? Udah. Ke Bali, ke Pulau Lombok, ke Kalimantan Jawa. Udah. Oh, udah jalan-jalan ya guys. Aku aja belum guys. Aduh, aku aja belum. Aku cuman pergi ke Jogja, Bali pernah. Yang apa Karimun itu aku belum. Kalimantan. Oh, Harus ke sana ya. itu tempat apaan sih? Tempat apaan? 是什么个地方？ gunung kah? Bukan gunung sih semuanya. Oh, laut. Laut ya. Oh. Dan pulau kecil. Oh. Aku nggak tahu guys. Ntar aku Google ya. Iya. 潜水东西. Diving. Iya, bisa diving di sana. Oh, udah diving dong. Udah. Oke. Nah, terus setelah kamu berarti bentar di China sekolah di tahun keberapa baru ke Jogja? Tahun keberapa baru ke Jogja? Tahun 2019 sampai 2020. Oh, itu pas di sekolah itu tingkat berapa? Semester berapa? 3. Oh, tahun ketiga. Tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Tahun ketiga berarti tahun pertama 2 di Tianjin. Iya. Tahun ketiga ke Jogja. Tahun keempat balik lagi ke China. Iya. Habis tamat berarti 2021 dong. Tamat. Bener. 2020 tamatnya. Tamat lulus. Iya, 2021 iya. 2021 habis itu Tahun kerja depan. mana? Kerja. Kerja atau lanjut S2 atau gimana? Dan setelah lulus saya kerja di Indonesia Trade Promotion Center. Oh, menteri apa ya? Perdagangan ya? Iya, perdagangan. Yang di Shanghai. Iya. Oh, mantap. Terus kerja di situ selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Habis itu nggak lanjut Iya. kerja di situ lagi. Iya, karena saya mau belajar S2 lagi. Buset, S2 bahasa Indonesia kah? Iya. Wow, bahasa Indonesia lagi guys. Dia sepertinya sangat suka banget sama Indonesia. Oke, di China atau Indonesia S2-nya? Di Indonesia. Universitas Indonesia. Buset, UI guys, Universitas Indonesia. Wow, jadi tahun ini atau tahun depan? Tahun ini. Ya, tahun ini dan bulan Agustus ini. Guys, ini kita udah bulan 7 guys. Bulan 8 dia udah mau balik. Berarti kita beruntung banget hari ini bisa wawancara dia guys. Nah, ini teman kita bakalan ke Jakarta Agustus untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia. Wow, dari China kayaknya cuma lu yang dapet ya ke UI. Iya. Wow, satu-satunya guys untuk tahun ini guys. Nah, kalian kalau udah sampai yang di Jakarta mau kenalan sama dia harus
harus ke UI guys. Teman-teman Jakarta mana tahu mau kenalan ya kan? Oh. Bisa ketemu lu di UI. S2 mau berapa lama ya kalau di UI? Setengah 1 tahun ini. Oh, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti selama 1,5 tahun ini kamu rencana bakal bolak-balik atau stay aja di Jakarta dulu? Aku Selama 1,5 tahun rencananya. berdasar kondisi quarantine COVID-19. Kalau itu selesai, aku Bisa mau, balik. Iya, balik. Pas Imlek ya. Iya. Kalau misalnya COVID-nya masih tidak stabil, berarti sama 1,5 tahun ini kamu di Indonesia aja dulu. Iya. Lulus baru balik lagi. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita berandai-andai, misalnya kamu udah lulus nih 1,5 tahun, kamu rencananya bakalan cari kerja di kamu pengennya cari kerja di mana? Di Indonesia atau di Shanghai atau di mana gitu? Bagi saya lebih baik di Jakarta atau Shanghai dan Guangzhou yang tiga tempat. ini. Iya. Dan udah ada kira-kira pengen masuk company atau yang pengen masuk ke pemerintahan Indonesia gitu. Karena kan sebelumnya kan udah di perdagangan ya kan. Nah kamu pengen cari yang lain atau pengen coba misalnya tourism kayak atau apa gitu. Ada kepikiran nggak atau masih nggak ada? Itu karena S2 jurusan itu Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara. Iya, kalau lulusan S2 sebaiknya bisa menjadi guru. Oh, menjadi guru. Iya. Guru di Indonesia. Di China, di universitas. Oh, berarti kalau misalnya kamu udah lulus, kamu bisa ke Tianjin misalnya, jadi guru bahasa Indonesia gitu. Iya, itu juga bisa. Tapi yang Berarti kamu lebih pengen jadi dosen? iya, jadi dosen. Dan kalau belajar bahasa Indonesia, kalau di Shanghai kamu bisa cari banyak kerja yang tentang internet. 哦，运营怎么说是 promotion 运营？运营 management 是吗？是我看 management 吗？运营是什么？就是像是你发 YouTube 一样，然后你需要就是有人专门为你剪辑，有人专门为你发，然后有流量，有人看你的东西。 production 吗？也不是 Production management。也可以算是 production。对对对，production，然后要帮你运营是吧？对，有一些游戏运营 games production 或者是视频 production 之类的都可以。 Oh dia lebih ke talent manager gitu ya, mungkin dia pengen kerjanya mungkin di games atau di tempat manapun yang YouTube, TikTok, mungkin TikTok. Iya. Karena TikTok juga lagi berkembang di Indonesia, dia kan bisa bahasa Indonesia, bahasa Chinese. TikTok ya 很好, TikTok juga sangat bagus dan sekarang aku ada project juga di TikTok gitu, jadi agency TikTok. Yes, iya. Videonya akan Dipublish di post di TikTok ya? di YouTube. Ini bakal di YouTube. Kalau TikTok nggak bisa gitu panjang. TikTok nggak bisa gitu panjang. Tapi guys, aku ada TikTok kok guys. Berarti di China itu sebenarnya udah banyak perusahaan yang membutuhkan bahasa Indonesia. Banyak. Oh, contohnya siapa aja nih? Ada perusahaan-perusahaan yang lu tahu nggak? Yang China ya, perusahaan China yang perlu orang yang bisa bahasa Indonesia. TikTok aku tahu pasti ya. TikTok, terus ada lagi nggak? Ada, tapi kamu tahu Zijie Tiaodong? Zijie Tiaodong tahu. Dia memperhasilkan banyak produk seperti Lemonade, Lemonade. 小红书 Redbook， 小红书 Redbook tahu. 就是这些软 Aplikasinya. Iya, aplikasinya. Aplikasinya banyak yang memang untuk ke Indonesia. Iya. Udah ada seperti Lemonade. Ada. Lemonade. Oh, jadi mungkin lu bakalan jadi manajer atau kepala tim di salah satu Zijie Tiaodong punya aplikasi gitu ya? Iya. Kalau misalnya nggak jadi dosen, pengennya ke sini.
Kayaknya lu lebih cocok ke ini deh, yang aplikasi-aplikasi. Aplikasi. Lebih bebas gitu mungkin ya. Iya. Berarti habis 1,5 tahun kalau lu balik ke sini juga harus cari perusahaan yang Indonesia ya gitu ya. Nah kalau di Indonesia waktu di Jogja ya atau Bali atau mana, hotel ada nggak tempat wisata atau hotel yang kamu paling favoritkan? Kalau hotel di Bali ada banyak sih. Iya. Banyak. Tempat wisata deh paling berkesan. Tempat wisata. Gunung Rinjani. Oh, Gunung Rinjani. Iya. Aku juga belum pergi, guys. Gunung Rinjani bagus banget. Indah banget. Aku pernah tidur di Gunung Rinjani satu malam. Oh, di tendanya. Iya. Oh, lihat sunset, sunrise gitu ya. Oke. Nah, kalau yang kayak Gunung Rinjani gitu di China ada nggak? Di Nggak China ada. tidak ada gunung api, tidak. Oh, nggak ada gunung api. Iya. Oh, berarti cuma di Indonesia ada. Makanya kamu bilang Gunung Rinjani paling bagus. Kalau yang lain mungkin di China juga ada yang sama ya. Ada nggak? Ada nggak tempat wisata yang kira-kira hampir sama juga di China gitu? Ada nggak? Ada. Yang lebih natural. Apa contoh? Di China itu apa? Aku lupa nama. Oh, nggak apa-apa. Yang di China yang mirip sama tempat apa yang di China? Seperti di Indonesia ada Borobudur, di China ada Dafosi. Oh, Dafosi. Aku juga belum pergi. Di mana Iya, itu? di Guangdong Foshan. Oh, jadi mirip. Ada Iya, mirip. Oh, oke. Tapi kalau Rinjani nggak ada ya? Paling Nggak khas. Paling khas. Oke, aku juga harus pergi, guys. Masa aku kalah sama dia ya kan? Aduh, aku masa kalah sama Wending, aku belum jalan-jalan sendiri. Oh no. Makanan, ada makanan favorit nggak? Ada. Tapi seperti jajanan ya. Oh, jajanan. Gado-gado dan martabak. Oh, gado-gado sama martabak. Sukanya martabak yang asin atau yang manis? Asin. Oh, yang ada kari-kari gitu ya? Iya. Oh, martabak yang kari-kari gitu, bukan yang manis ya guys. Kalau gudeg suka nggak Jogja? Ada. Suka tahu. Suka juga kan? Iya. Makanan kayak gudeg kayaknya di China ada nggak? Nggak ada ya? Ada juga. Iya. Gudeg di China Di ada? Wisma. Hah? Wisma. Oh, di Wisma. Ya, aku kirain di restoran apa gitu. Ternyata dia bilang Wisma KJRI. Di Wisma KJRI mah semua ada guys. Oh, kalau makanan yang kira-kira taste-nya sama dengan China itu ada nggak? Yang mirip gitu. Tapi sebenarnya beda nama gitu. Beda. Oh, beda. Yang sebenarnya makanan Sichuan itu pedas. Makanan Indonesia itu juga pedas. Tapi pedasnya beda. Oh. Kalau cabainya beda. Oh iya, cabenya sama rempah-rempahnya Iya. beda ya. Iya. Kalau manisnya sama nggak? Kalau di Jogja itu kan makanannya rada manis ya semua. Iya. Sama nggak makanan Shanghai? Makanan Shanghai kan manis gitu. Iya juga. Tapi sekarang orang Shanghai kalau seperti saya pesan minuman yang mau gulanya sedikit, mau sedikit. Tapi di Jogja tambah gula. Iya itu Indonesia mau tambah gula apapun teh manis. Iya. Teh manis ya kan. Kalau di sini kan teh tawar gitu nggak ada rasa. Iya di Indonesia hati-hati ya, gula darah naik. Diabetes guys, diabetes. Jangan diabetes ya. Kurangi gula. Oh berarti makanan yang pedas kamu juga suka makan pedas ya? Suka. Oh ternyata orang Jiangsu ya tadi bilang. Iya, Jiangsu Jiangsu. makan pedas ya? Bukan, hanya saya. Mungkin dia ketularan orang Indo kali ya. Orang Indo juga jago makan pedas loh. Jago makan pedas. Kamu udah bisa makan itu nggak? Makan pakai tangan nggak? Khas orang Indonesia. Bisa nggak? Bisa. Udah bisa? Bisa. Wes, udah bisa. Terus di Indonesia yang paling beda apa? Di Indonesia makan Suku. Hah? Suku. Musim.
Oh musim, oh paling beda sama China musim, Iya, benar-benar. musim. Musimnya di Indo cuma 2 ya, Iya. hujan sama panas ya kan. Kalau di China ada 4 musim ya. Musim. Kita mah kemarau sama hujan gitu. Nah, habis itu di Indonesia kan nggak pakai sumpit ya. Di Indonesia itu pakai garpu sama sendok. Udah bisa nggak? Udah bisa pakai nggak? Elasi kita semua garpu sendok. Jadi waktu kamu di Indonesia bisa nggak sediain sumpit di tas atau enggak? Enggak. Jadi pakai sendok sama garpu udah oke. Iya, sandal dan forks. Oke, garpu udah bisa. Jadi kamu bulan 8 kan udah mau ke Indonesia. Udah ada persiapan apa nggak? Persiap apa? Persiap sunshine cream. Sunshine cream. Iya, dan beli banyak baju untuk seperti ini sih, yang bisa against the sunshine. Oh, kenapa orang China takut matahari ya? Iya, takut mencoklat. Oh, takut jadi hitam coklat. Kalian tetap lebih suka putih ya? Bukan loh, udah panas, udah main di sun， 在太阳底下玩太久了。 Oh, udah kepanasannya udah mencoklat ya sekarang. Oke. Jadi selain ini kayak persiapan batinnya apa? Batin itu maksudnya itu kayak sama keluarga gimana? Saya udah komunikasi dengan keluarga saya dan mereka merasa takut karena saya sendiri, ya ke Jogja sendiri. Dan tidak ada teman, tidak ada relasi keluarga. Iya, hanya cari teman baru. Itu lebih sulit, sedikit takut ya, takut alone. Oh, oke. Nah, tapi di Jakarta ada temen nggak? Ada. Dan teman saya di ITBC mereka juga mau pulang. Oh, mereka mau pulang. Iya. Siapa aja yang mau pulang? Bos saya, bos. Bos kamu. Bos kamu. Jadi setidaknya di Jakarta nggak alone ya. Iya. Ada bos gitu ya kan, bos dulu ya kan. Iya, dan juga ada beberapa teman mereka akan pulang Indonesia untuk menikah. Siapa tuh? Siapa? Guys, kamu juga. Hah? Siapa? Andi. Oh, aku nggak kenal. Aku kenalnya Narija. Oh, Narija. Narija pernah di YouTube aku juga. Oh. Ica. Oh iya, tahu Ica. Ica. Oh, oke. Jadi habis nyampe Jakarta, ntar siapa yang jemput gitu? Adakah sekolah yang bantu jemput? Ada sekolah. Oh. Ya, mereka udah siap asrama. Oh, asrama udah persiapan. Iya, karena saya dapat UI Grade Scholarship. Nice. UI Grade Scholarship. Iya, beasiswa UI Grade. Itu include tinggal. Itu Tempat asrama tinggal, ya. asrama, Ya, oke. tempat tinggal dan Uang sekolah. iya. Ada sekolah. pocket money nggak? Pocket money is Oh, udah. ada juga. Setiap bulan mereka akan kasih saya Berapa? US dollar atau rupiah? rupiah. Rupiah berapa? Rupiah 150.000. Hah? 150.000. Mungkin aku ingat salah. RMB-nya berapa? RMB-nya berapa? Renminbi itu hampir Berapa? 1.000 renminbi. Oh, berarti 1 juta. Enggak. 1.000 RMB berarti udah 2 juta lebih. Iya, 2 juta. 2 juta, hampir 2,2 juta ya? 2,2 juta, guys. Iya, aku lupa sih. Oh, berarti tiket semua juga ditanggung atau lu beli sendiri? Tiket airplane. Airplane dari Shanghai ke Indonesia juga ditanggung atau kamu tanggung sendiri? Aku tanggung sendiri, tapi mereka support 5 juta. Wow, 5 juta guys, dapat pocket money. Berarti mantap banget. Dia S1-nya pasti bagus banget. Dan karena dia kerja di Menteri Perdagangan juga ya, yang di Shanghai, ITPC Shanghai mungkin. Jadi dia dapat rekomendasi yang bagus banget. Scholarship, Go Indonesia. Ini mantap banget loh bahasanya. Jadi semoga habis dia
dia tamat, dia juga bisa mempromosikan Indonesia ya di Shanghai ya kan. Mantap. Oh berarti kamu bakalan asramanya di UI dalam UI atau di luar UI? Dalam UI. Memang khusus orang luar ya, foreigner. Iya. Oh, memang. Ya udah nggak masalah ya, berarti tinggal berangkat aja ya. Visa semua udah oke, beres. Yang visa itu tanggung UI. Oh, semua ditanggung ya. Mantap. Gimana sih caranya lu bisa dapet ini semua? Apply maksudnya kamu daftar sendiri kan? Iya. Daftarnya di mana? Daftar online ya. Oh, daftar online? Iya. Oh, daftar online khusus foreigner? Iya. Terus habis itu kalau kamu udah di Jakarta gitu, apa hal yang pengen kamu lakuin pertama nyampe Jakarta? Nyampe Jakarta. 到了雅加达你想做什么？ Jakarta. Apa yang pengen lo lakuin? Makan atau jalan-jalan atau ngapain gitu? Mau jalan-jalan tapi bukan di Jakarta. Aku mau ke Toraja. Wow, Toraja itu Sumatera Utara kan? Iya, Sumatera. Atau Sulawesi? Bukan. Sulawesi. Ya, Sulawesi. Sorry guys. Kok Sumatera Utara? Karena aku dari Medan guys. Jadi apa-apa kepikirannya Medan. Harap dimaklumin ya. Salah. Oh, ke Toraja. Itu ada event apa? Itu karena aku lihat banyak video tentang Toraja di YouTube. Itu budaya mereka, wah, Bagus banget ya. bagus banget, sangat menarik. Jadi aku mau kunjung di sana. Oke, berarti sesampai Jakarta, berarti abis lu nyampe Jakarta nggak langsung kuliah ya? Belum ya? Langsung kuliah. Aku mulai kuliah pada tanggal 29 Agustus. Oke, tapi sebelum itu lu jalan-jalan dulu ke Toraja. Iya. Iya, mau jalan-jalan dulu dia ya kan. Ntar bagiin foto-fotonya ke Instagram ke aku juga ya. Guys, aku juga belum pernah. Aku kok kalah ya sama orang lokal. Aduh, ini orang Indo tapi malu-maluin nih ya, nggak pernah jalan-jalan. Tenang. Ntar habis COVID kalau nggak masalah lagi aku ke Jakarta, kita jalan bareng. Iya. Travel bareng. Oke ya guys. Indonesia indah banget, harus berkunjung. Iya pasti. Aku mau udah jalan-jalan tapi nggak sempet aja nih. Oke, jadi yang kamu bakalan rinduin dari China apa? Rindu. Rindu. Dari Shanghai deh, Shanghai. Harus makanan. Makanan. Coba sebutin 5 deh jenis makanan yang favorit kamu itu apa? Favorit jenis. Aku bisa bicara nama Tiongkok tapi Boleh. Oke. Ntar aku translate. Kalau aku bisa ya guys. Kalau aku bisa aku translate. 绿豆糕. Oh, kacang hijau. Tapi yang petak. Iya, Kacang hijau, kue kacang hijau. Xian hua bing. Yang rose. Yang dalamnya bunga mawar. Iya, itu juga kue tapi di dalamnya itu bunga-bunga. Oh, bunga-bunga. Oke. Pernah makan. Xian hua bing. Oke. Yang ketiga, Hotpot. hotpot Jakarta banyak. Tenang saja. Hotpot Jakarta banyak. Bisa dimakan, ada Haidilao sekarang. Jakarta Haidilao. Yes. Jakarta, Surabaya udah ada Haidilao. Medan juga, Medan ada nggak ya? Terus ada itu Chongqing punya Kuo. Di situ udah ada. Kalau kamu ke Jakarta, kamu boleh ke Peak. Di situ banyak makanan China dibuka di sana. Ingat ya, catat ya. Sengcin juga ada loh di situ. Sukiyao. Wah. Iya. Apalagi makanan favorit? 那我就不用发过了，不用印度了呀，Jakarta. Apalagi makanan? Misalnya apa ya? Mungkin masih ada banyak yang nggak ada sih. Mungkin hotpot kayak cuma Haidilao yang ada kan masih banyak. Hotpot yang kamu suka mungkin di situ belum buka gitu. Apalagi yang lu Luo Sifen. ini nggak ada kayaknya.
Iya. Lusufen itu yang kuilin ya. Nah, Liuzhou. Oh, Liuzhou. Iya. Oh, bukan kuilin ya. Iya. Itu Lusufen bau, ada bau. iya bau Sangat tapi bau gitu ya kan, kayak chow tofu gitu ya. iya. Aku belum, adikku suka, aku kurang. Dicek kan ada chow tofu juga. Nggak tahu, kayaknya ada deh. Oh, Mungkin ada. Tapi pasti kurang gitu. Chow tofunya kurang dari yang changsa gitu ya kan mungkin. Pasti ada kurang dikit lah. Karena kan bukan asalnya ya guys, kan bukan dari China gitu. Apa lagi nih? Jianbing, Shandong Jianbing. Oh, Jianping. Sarapan pagi semua guys. Jianping itu Jakarta ada deh Jianping. Tapi di Jakarta mahal banget. Jadinya super mahal semua makanan yang luar gitu. Oh, yes. Kamu pernah makan nasi Padang nggak? Iya, nasi Padang. Nasi patung fan. Iya, tahu. Nasi Padang enak banget. Kamu boleh coba. Udah coba. Oke, ini kamu sebutin 5 kira-kira aja ya, kira-kira restoran yang lu favorit di Shanghai. Terus guys, ntar kita bakalan kunjungin satu. Nah, aku mau main kuis sama kalian. Cuma satu ya pemenangnya bakalan dapet cash 100.000. Cash, langsung cash. Aku langsung tulis di episode selanjutnya siapa yang menang. Yang tercepat yang benar. Nah, dia sebutin 5 nih, sebutin 5. Ntar restoran favorit dia. Next episode kita bakalan kunjungin satu. Bagi yang udah nonton episode ini dan mendebak benar, bakalan kita kasih uang tunai 100.000, oke? Oke, jadi 5 tempat favorit restoran yang di Shanghai. Apa nih? Yang pertama itu Renhe Guan, Itu makanan apa? makanan Shanghai. Oh, Renhe Guan. Oh, Iya, makanan itu Shanghai. restoran tradisional. Oh, tradisional Shanghai. Iya. Oke. Panputian Panputian itu Itu- juga Shanghai. bukan, itu makanan Sichuan. Oh, Sichuan. Oke, yang pedas. Oke. Waipojia. Oh, Waipojia Hangzhou ya? Iya. Aku Hangzhou. tahu. Ini favorit anak-anak orang Indo di Shanghai. Karena itu sedikit manis. Oh, oke. Yue Lai Ji. Ini lychee. Yue itu adalah Guangdong, itu Oh, makanan makanan Guangdong. Terus ada apa lagi? Mama Jia. Oh, Mama Cha. Oh, lucu ya namanya. Itu Iya. apa? Makanan Shanghai juga? Iya. Oh, oke, makanan lokal juga. Oke, guys, kalian tebak ya. Guys, kalian tebak ya bakalan ke yang mana? Nih. Yang tebak benar 100.000 cash rupiah. Guys, ini udah bulan 7 hampir pertengahan. Sisa 20 hari lagi kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway 10 orang pemenang. Tiap orang 100.000 ya. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen di salah satu video YouTube aku. Tapi kalian jangan di private ya. Kalau private pas kita undi, kepencet yang nggak buka yang di private. Nah, maaf nggak dapet guys ya. Jangan lupa dibuka. Ingat ya, tinggal 20 hari lagi, oke? So, thank you banget teman-teman yang udah nonton, yang udah setia, dan sekarang kita udah capai 1000, di atas 1000 subscriber. Nah, nice. Jadi kalian jangan lupa dukung terus. Ingat ya, subscribe, like, follow, komen. Wini, thank you banget udah bersedia ngobrol bareng, ngobrol santai di episode kali ini YouTube channel aku Nongho. Jangan lupa kalau kangen Shanghai lu bisa nonton itu YouTube-nya ya guys. Oke, see you next